Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini saya buat ya sebagai panduan ya untuk mengerjakan UAS yang sudah saya berikan informasinya sedikit di Google Classroom. Nah, jadi sebelum itu ya, jadi di postingan saya sebelumnya di Google Classroom kebanyakan dari kalian atau mayoritas dari kalian itu memilih penelitian kuantitatif ya sebagai rencana penelitian yang akan kalian lakukan nanti di 2 semester berikutnya seperti itu. Jadi untuk melakukan penelitian kuantitatif ya, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, termasuk analisis dari artikel-artikel yang saya berikan tugasnya ini gitu. Nah, jadi kenapa dilakukan analisis artikel ya? Itu nanti akan kalian gunakan hasil dari analisis artikel tersebut di kalau tidak di kajian teori akan kalian gunakan sebagai pendukung pendapat dan pendukung hasil penelitian kalian di bab 4 ya untuk skripsi. Nah, jadi penelitian kuantitatif perlu saya ingatkan lagi ya merupakan pendekatan penelitian di bidang pendidikan yang sifatnya itu objektif ya. Kemudian dia itu harus mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif yang menggunakan statistik ya. Jadi kuantitatif itu menggunakan statistik wajib ya, statistik di kuantitatif baik statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis penelitian kuantitatif yang pada umumnya itu digunakan di bidang pendidikan. Nah, 2 di antaranya yang sangat paling sering itu adalah penelitian eksperimen dan penelitian regresi atau korelasi ya. Nah, jadi di sini untuk penelitian eksperimen itu nanti kalian akan menguji suatu model ya, misalnya model pembelajaran untuk melihat apakah ada perubahan hasil belajar ketika sebelum digunakan atau sebelum diberikan model pembelajaran tersebut dengan hasil belajar yang sudah diberikan model pembelajaran. Jadi di sini kalian akan melihat pengaruh ya. Pengaruh suatu perlakuan atau tindakan pada bidang pendidikan terhadap tingkah laku siswa. Nah, untuk eksperimen ya biasanya itu perlu dilakukan pengujian hipotesis ya. Kita menggunakan statistika inferensial di sini. Jadi kalau eksperimen nanti biasanya itu skemanya adalah kalian ngasih dulu pretest ya. Kalian kasih dulu pretest, kemudian kalian kasih model pembelajaran ya. Model pembelajaran ini adalah perlakuan yang disebutkan di sini. Nah, kemudian kalian lakukan post test ya. Nanti dari pretest dan post test ini ya, kalian lihat apakah ada perbedaan di antara pretest dan post test ini ya. Jadi pretest ini merupakan tes yang diberikan kepada siswa sebelum diberikan suatu model pembelajaran yang ingin kalian uji apakah ada pengaruhnya atau tidak. Nah, sedangkan post test ini adalah bagaimana hasil pembelajaran ketika kalian sudah menerapkan model pembelajaran yang kalian rencanakan seperti ini. Dilihat nanti apakah ada pengaruh yang besar ya. Nah, itu dilakukan uji hipotesis menggunakan statistika inferensial baik parametrik maupun non-parametrik nantinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penelitian regresi atau korelasi. Jadi penelitian ini itu untuk melihat ya hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, biasanya penelitian regresi dan korelasi ini dia itu tidak hanya pada tes ya, tapi biasanya dia juga pada variabel-variabel sosial seperti motivasi belajar, kemudian tingkat disiplin siswa seperti itu. Jadi ada 2 jenis yang sangat umum sering digunakan di bidang pendidikan. Nah, untuk eksperimen biasanya itu dia pakai uji hipotesis menggunakan uji T ya. Atau biasanya dia menggunakan ANAVA, analisis variansi. Jadi
biasanya untuk S1 kebanyakan menggunakan uji T, kecuali nanti kalian mendapat dosen pembimbing yang memang ANAFA. Jadi kalian memang harus betul-betul menguasai statistika apa saja yang digunakan pada penelitian yang sudah kalian pilih itu gitu. Nah, jadi di tugas yang saya berikan ya di sini kita akan melakukan analisis, karena kalian memilih penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang akan kalian lakukan ya, atau bisa saya katakan rencana penelitian kalian itu ke arah kuantitatif ya. Jadi di sini saya berikan beberapa hal yang harus kalian analisis di tugas UAS yang saya berikan. Jadi itu adalah nilai UAS kalian ya. 4 artikel ini yang harus kalian analisis itu merupakan nilai UAS kalian, nantinya dibentuk dalam suatu format laporan akhir ya, kayak buat makalah nanti pengumpulan akhirnya. Nah, apa saja yang harus kalian analisis di artikel-artikel itu? Jadi pertama ya, wajib dituliskan apa judul penelitiannya di sini ya, judul penelitian. Judul penelitiannya itu apa? Kemudian kalian cari ya di pendahuluan ya. Jadi kalian temukan masalah apa yang menjadi dasar ya, yang menjadi dasar kenapa penulis itu melakukan penelitian dengan judul tersebut. Nah, latar belakang masalah ini biasanya muncul di bagian pendahuluan. Jadi kalian baca pendahuluannya seperti apa ya. Terus kalian lihat apa sih yang menjadi dasar kenapa peneliti itu mengangkat judul yang tertera di artikel itu, kenapa penulis melakukan penelitian tersebut, seperti itu. Biasanya ada di pendahuluan. Nah, kemudian hal yang harus kalian tuliskan lagi adalah deskripsi singkat penelitian ya. Deskripsi singkat penelitian di sini yang harus kalian tuliskan itu adalah jenis penelitiannya apa, kemudian desainnya apa, karena kan untuk kuantitatif itu desainnya banyak ya, ada one group pretest post test, atau ada pretest post test yang pakai 2 kelompok, itu banyak. Nah, kemudian bentuk penelitiannya apa ya, kemudian uji apa saja yang digunakan pada penelitian tersebut. Nah, kalau misalkan nanti ada populasi, nanti di sini kemudian ada sampel ya, populasi, sampel itu juga dituliskan. Biasanya ini ada di metode penelitian yang deskripsi singkat tentang penelitian ini. Nah, kemudian ada bagian nanti hasil penelitian ya. Jadi nanti jadi di sini bedanya di sini saya ada minta uji apa saja yang digunakan ini cukup kalian sebutkan ya. Misalnya di sini nanti uji yang digunakan pada artikel yang kalian analisis itu ada misalnya uji normalitas ya, uji normalitas menggunakan uji apa gitu, uji misalnya uji Lilliefors ya. Kemudian ada uji homogenitas ya, uji homogenitas itu menggunakan apa? Misalnya di sini pakai uji F ya. Nah, atau nanti di sini pakai uji hipotesis ya, uji hipotesis itu menggunakan apa? Pakai uji T misalnya, seperti itu. Jadi kalian sebutkan aja uji normalitasnya pakai uji apa, uji homogenitasnya pakai uji apa, uji hipotesisnya pakai apa, seperti itu. Nah, bedanya nanti di sini di analisis data atau hasil penelitian, nanti kalian tuliskan ya hasil ujinya. Hasil uji ini dalam bentuk tabel. Misal di artikel tersebut ada tabel. Jadi ini tabelnya kalian tuliskan tabel uji normalitas misalnya di sini. Nah, kalian tulis sertakan tabel yang ada di artikel itu, kalian kopas ya. Kalian sertakan. Nah, nanti misalnya di sini ada tabel uji T misalnya. Nah, jadi tabel-tabel atau grafik yang ada di hasil penelitian itu kalian cantumkan di bagian analisis data. Nah, kemudian di sini yang paling penting adalah di bagian pembahasan. Di bagian pembahasan di mana nanti kalian lihat keterkaitan antara hasil penelitian dengan masalah yang diangkat ya. Jadi
misalkan masalah yang diangkat itu tentang hasil belajar. Oh, ternyata di pembahasannya itu setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa hasil belajar itu terpengaruh oleh motivasi belajar siswa, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini kalian tuliskan seperti itu. Kemudian di sini ini langkah pengerjaannya ya. Nah, ini saya jelaskan langkah pengerjaannya. Jadi kalian pilih suatu penelitian kuantitatif ya. Jadi kalian bebas di sini, bebas untuk memilih antara eksperimen atau regresi, ataupun dicampur juga boleh ya. Karena di sini nanti mahasiswa diminta untuk mencari 4 judul artikel yang sejenis dengan rencana penelitiannya. Jadi kalian kalau mau cari eksperimen semuanya nanti ya. Kemudian misalnya nanti kalian rencananya akan melakukan penelitian regresi, berarti nanti artikel yang kalian cari adalah artikel-artikel penelitian regresi seperti itu. Kemudian misalnya di sini yang kalian ingin lihat itu adalah bagaimana hasil belajar ketika menggunakan project based learning misalnya. Jadi di sini misalnya rencananya kalian itu pakai regresi ya, misalnya regresi. Nah, di sini kalian pengen lihat bagaimana hubungan antara project based learning dengan hasil belajar misalnya. Jadi yang kalian cari itu yang project based learning, atau yang kalian pengen lihat itu nanti tentang motivasi belajar. Jadi artikel-artikel yang kalian cari itu harus berkaitan dengan motivasi belajar seperti itu. Jadi ada satu variabel dari 4 artikel itu ya. Dari 4 artikel itu nanti kalian tentukan kalian mau lihat variabel apa ya. Misalnya di sini motivasi belajarnya ya, motivasi belajar, atau di eksperimen misalnya kalian pengen lihat yang pembelajaran menggunakan project based learning seperti apa. Jadi itu yang harus ada di keempat artikel yang kalian analisis nanti. Nah, kemudian ya, artikel penelitian yang harus kalian cari itu harus terakreditasi oleh Sinta 1 atau sampai 6. Nah, ini saya berikan keringanan ya, tidak hanya Sinta 1 sampai 6, tapi kalau misalkan artikel tersebut terakreditasi oleh Garuda namanya, itu juga boleh kalian gunakan ya. Atau misalnya kalian ingin lebih bagus lagi kualitas jurnalnya, kalian bisa gunakan jurnal Scopus di sini ya. Jadi ini terakreditasi internasional yang Scopus, otomatis bahasa Inggris yang ini ya, Scopus. Nah, kalian juga bisa cari yang Sinta 1 sampai 6 atau Garuda di sini ya. Kemudian ya, analisis poin-poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, yang di bagian atas tadi. Nah, kemudian ini kan ada 4 artikel ya, ada 4 artikel. Jadi di sini kalian wajib menyerahkan kepada saya progres pengerjaan analisis artikel kalian itu sampai mana ya. Jadi di sini ada 4 artikel. 4 artikel, jadi progresnya itu 2 artikel. Ini 2 artikel. Nah, jadi 2 artikel pertama nanti akan saya cek ya. Nanti kalau ada yang harus diperbaiki, harus kalian perbaiki karena nanti ini akan kalian susun menjadi laporan akhir ya. Laporan akhir kayak makalah ya. Jadi laporan akhir sebagai nilai UAS nanti. Nah, di sini ada 4 artikel. Jadi 2 artikel kalian tunjukkan dulu kepada saya sudah sampai mana kalian menganalisisnya. Kemudian nanti terakhir ya, 2 artikel terakhir kalian berikan juga ke saya seperti itu. Jadi di sini kalau kalian mau mengumpulkan progres artikel yang harus kalian perhatikan di sini ya. Yang pertama itu kalian deskripsikan kalian pengen penelitian apa, apakah eksperimen, apakah regresi, atau kalian mau melakukan penelitian ANAFA seperti itu. Jadi nanti dijelaskan dulu kalian pengen rencananya tuh ngambil penelitian apa seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalian misalnya rencananya itu mau ngambil penelitian eksperimen ya. Kemudian menggunakan model project based learning sebagai treatment atau perlakuan yang kalian berikan di penelitian tersebut seperti itu. Nah, jadi kalian akan berfokus untuk membahas tentang model pembelajaran project based learning.
yang kalian analisis ya. Yang kalian analisis, kalian akan fokus ke situ. Nah, progresnya tadi saya bilang ada 2 kali pengumpulan progres ya. Yang pertama, progres pertama itu paling lambat tanggal 23 Juni ya pengumpulannya. Kemudian progres yang kedua itu adalah tanggal 7 Juli. Jadi ada 2 kali pengumpulan progres analisis artikel yang harus kalian kumpulkan ke saya nanti ya. Kemudian nanti tugas ini diketik ya. Progresnya dikumpulkan dalam format PDF, tapi ya saya juga minta Word-nya. PDF dan Word ya. Saya minta Word-nya juga ya. Pada laman pengumpulan progres nanti saya buatkan laman pengumpulannya. Kemudian ya, kalian jangan lupa melampirkan artikel yang kalian analisis karena saya juga harus melihat apakah analisis yang kalian lakukan ini sudah tepat atau belum, seperti itu. Kemudian nanti dari progres pertama dan kedua ini kalian gabungkan ya analisisnya ya. Jadi ada 4 analisis. Nah, itu nanti kalian sudah memperbaiki apa yang sudah menjadi saran-saran yang sudah saya berikan ya pada penyerahan progres pertama dan progres kedua, kalian perbaiki. Kemudian perbaikan itu nanti kalian kumpulkan paling lambat itu tanggal 14 Juli 2024 ya. Nanti saya buatkan laman pengumpulannya. Jadi apa saja yang harus kalian kumpulkan di penyerahan UAS tanggal 14 Juli itu. Jadi yang pertama, analisis artikel yang sudah kalian perbaiki sesuai dengan masukan saya ya. Itu dikumpulkan dalam satu file. Jadi ada 4 analisis artikel di file tersebut. Kemudian artikel-artikel yang kalian gunakan dalam tugas analisis ini kalian juga jadikan dalam satu file PDF ya. Itu ada kok aplikasi yang bisa kalian gunakan di internet ya. Ketik saja gitu di Google misalnya penggabungan dokumen PDF misalnya seperti itu. Nanti ada aplikasi online-nya seperti itu. Nah, kemudian kalian juga harus sertakan sertifikat atau bukti bahwa artikel tersebut merupakan artikel yang terakreditasi sesuai dengan yang saya anjurkan ya. Jadi kalau tidak Garuda ya, ini Garuda, Scopus ya. Kemudian Sinta ya, Sinta 1 sampai 6. Jadi ini wajib kalian lampirkan buktinya baik screenshot atau sertifikat dari akreditasi jurnal tersebut. Nah, di sini saya contohkan ya. Oh ya, nanti ini terpisah saja karena sudah 17 menit. Jadi nanti saya contohkan, saya buatkan video terpisah tentang bagaimana dan atau bagian apa saja yang harus kalian analisis dari sebuah artikel ya. Jadi video informasi ini saya tutup sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di Google Classroom supaya teman-teman yang lain juga membaca, jadi tidak ada pertanyaan yang berulang seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.